Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Devita, NIM 1804284, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, kali ini saya akan membuat video untuk mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sistem komputer. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengelola data menjadi informasi. Klasifikasi komputer dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu 1. Berdasarkan jenis data yang diolah, 2. Kemampuan komputer, 3. Ukuran fisik, 4. Bidang masalah. Klasifikasi komputer berdasarkan jenis data yang diolah. 1. Komputer analog. Komputer analog atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan analog komputer adalah komputer yang beroperasi secara paralel atau analog untuk mengelola program atau data yang bersifat kontinu dan kualitatif. Komputer jenis ini kerap kali digunakan dalam pengelolaan pengendalian industri berbasis kimia, penyulingan minyak. Kelebihan dari komputer analog: pengelolaan data yang cepat, dapat melakukan pengontrolan secara otomatis pada proses industri. 3. Hasil data pengukuran yang akurat. 4. Disebut sebagai komputer dengan label special purpose. Kekurangan dari komputer analog ini adalah saat melakukan pemrosesan terkadang kurang tepat. 2. Tidak terstruktur dan kurang multifungsi, sehingga terbatas dalam pemakaian tertentu. Hanya dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat spesifik. Yang kedua, komputer digital atau digital komputer. Komputer digital atau digital komputer adalah komputer yang beroperasi berdasarkan hitung-hitungan. Sebagaimana fungsi utamanya, yaitu untuk operasi hitung, komputer jenis ini memiliki variabel berupa angka-angka. Penyelesaian masalah pada komputer digital adalah menggunakan proses logik atau kuantitatif dan proses aritmatik. Kelebihan dari komputer digital ini, keakuratan pemrosesan data yang lebih besar dibandingkan komputer analog. Dalam melakukan aktivitas operasi logika dengan membandingkan dua buah nilai serta menentukan hasilnya, dapat melakukan penyimpanan data. Selanjutnya, ketiga, komputer hybrid atau hybrid komputer adalah komputer yang beroperasi secara kuantitatif dan kualitatif. Komputer jenis ini merupakan wujud penggabungan antara komputer analog dan komputer digital. Kelebihannya, lebih cepat dalam memproses data dibandingkan komputer digital dan lebih cepat memproses data dibandingkan komputer analog. Selanjutnya, berdasarkan kemampuan komputer. A. Small scale computer. Komputer skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dan jumlah kecil. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi pada umumnya, digunakan oleh satu orang pada suatu saat tertentu. Yang kedua, medium scale computer. Komputer untuk skala menengah, komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunaan pada DAM terminal. Yang ketiga, large scale computer. Komputer ukuran skala besar. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Penggunaannya pun adalah untuk pengelolaan penghitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh komputer medium dan small. Selanjutnya, berdasarkan ukuran fisik. Yang pertama, komputer mini atau mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai. Pada saat bersamaan, memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa pemakai sekaligus secara bersama-sama. Komputer akan membagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakai. Tentunya penggantian waktu layanan ini tidak terlalu terasa bagi pemakai, mengingat pembagian waktu dihitung dalam waktu yang sangat sempit. Yang kedua, komputer mikro atau mikrokomputer. Desktop atau komputer pribadi atau personal komputer. Komputer ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk mampu berinteraksi dengan penggunanya. Penggunaannya sangat populer pada penggunaan di rumah atau menjalankan aplikasi bisnis.
Selanjutnya, berdasarkan bidang masalah. Yang pertama, special purpose computer. Berarti komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Perangkat yang ada pada komputer ini, baik komponen input, output, atau pemrosesan data, software telah dirancang untuk keperluan tersebut. Biasanya software yang mengendalikan proses sudah berada langsung pada sistem. Contoh dari komputer ini adalah komputer yang digunakan oleh kasir di supermarket. Yang kedua, general purpose computer. Merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk menjalankan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Contohnya adalah selanjutnya, konfigurasi komputer. Komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Itu rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Yang ketiga, brainware atau perangkat pikir adalah orang yang menggunakan komputer. Hardware terdiri dari input device atau alat masukan. Perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi 2, yaitu peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemrosesan. Contohnya keyboard, mouse, touchscreen, like pen, dan tablet scanner. Yang kedua, peralatan input tidak langsung. Input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh pemrosesan. Contohnya, disket dan hard disk. Yang kedua, proses device. Proses device adalah perangkat yang berfungsi mengelola data mulai dari membaca dari peralatan input, mengelola atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi output device. Yang ketiga, output device, yaitu perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas atau hard copy, suara. Contoh dari output device adalah printer, speaker, dan monitor. Konfigurasi hardware. Keterangan dari gambar-gambar di atas gambar tadi, yaitu CU atau control unit, digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Arithmetic and logic unit, bagian perangkat komputer yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Random access memory, memori yang membaca dan menulis. Read-only memory, memori yang dapat membaca saja. Jenis-jenis RAM. Secara definisi, RAM merupakan tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Sedangkan secara harfiah, RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer sedang digunakan. Jenis-jenis RAM. 1. SRAM, static RAM. Jenis RAM komputer ini dibuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitator dan tidak memerlukan penyenggaran secara berkala, sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan translator tanpa kapasitor. Yang kedua, dynamic RAM. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitator sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan EDORAM. Selanjutnya, NVRAM. Yang keempat, ferroelectric RAM. Selanjutnya, jenis-jenis ROM. Pertama, programmable ROM adalah singkatan dari Programmable Read-Only Memory. ROM ini datanya hanya dapat ditulis satu kali oleh pengguna. Pengguna yang membeli PROM akan membutuhkan perangkat khusus yang disebut dengan PROM programmer atau burner untuk menulis data yang diinginkan yang belum terisi, alias blank. Proses pengisian data ke PROM disebut juga dengan burning. Jenis RAM ini
hanya dapat diprogramkan sekali setelah pembuatannya. Yang kedua, erasable ROM. Jenis ROM yang memiliki kemampuan untuk menghapus data yang diprogram sesuai dengan nama jenis memorinya. Programmable read-only memory dapat diprogramkan untuk menulis data dengan tegangan tinggi dan data tetap ada sampai terpapar sinar ultraviolet selama 10 menit atau lebih. Dan selanjutnya, electrically erasable programmable ROM. Memiliki prinsip yang mirip dengan EEPROM, tetapi cara pemrograman dan penghapusan dilakukan memaparkan data ke muatan listrik. Memori EEPROM dapat menghapus dan diprogram ulang sebanyak 10.000 kali. Penghapusan dan pemrograman memakan waktu sekitar 4 hingga 10 milidetik. Pengguna dapat menghapus dan memprogram ulang secara selektif hanya beberapa tipe atau keseluruhan chip memori. Lebih fleksibel tetapi lambat. Kontrol unit merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data yang terinstruksi. Arithmetic dan Logic Unit. Memori CU ALU dihubungkan oleh bus. Bus dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu control bus. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrolkan melalui kontrol bus ini. Yang kedua, address bus. Digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Contohnya yang selanjutnya data bus. Lintasan bagi perpindahan data antara modul secara kolektif. Lintasan ini disebut dengan bus data. Umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang Word, misalnya 8, 16, 32 saluran. Klasifikasi software terbagi menjadi 1. Sistem operasi, yaitu operating software. Perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan kondisi dari aktivitas sistem komputer. Yang kedua, bahasa pemrograman. Bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Yang ketiga, program paket. Program komputer yang siap digunakan atau disebut juga dengan program siap paket. Sistem operasi atau operasi sistem, fungsinya dasarnya menjadwalkan tugas, 2. Mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, 3. Menjaga keamanan sistem, 4. Memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, 5. Menyimpan catatan pemakai, 6. Menangani interrupt. Bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini yaitu 1. Bahasa tingkat rendah atau low level language. Contoh bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua, bahasa tingkat menengah, contohnya bahasa C. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi, contohnya Basic, COBOL, Pascal, PLI, dan ALGOL. Program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya Lotus 123, DBase, dan WordStar. Brainware dikelompokkan menjadi 3, yaitu operator, seseorang yang mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikatakan dengan seseorang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Yang kedua, programmer, seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Yang ketiga, sistem analis, seseorang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Peralatan sistem komputer. 1. Peralatan input. Yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengelolaan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus sebagai media user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Yang kedua, mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini yaitu untuk memindahkan pointer atau kursor secara tepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Yang ketiga, joystick.
Joystick atau yang dikenal juga dengan tuas kontrol adalah alat input komputer yang berwujud tuas atau tongkat yang dapat digerakkan ke segala arah. Yang keempat, scanner. Scanner adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks kemudian dipindahkan ke dalam memori komputer. Selanjutnya, light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Selanjutnya, trackball. Trackball adalah suatu perangkat yang memiliki fungsi sama dengan mouse, yaitu untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Yang menjadi perbedaannya adalah jika ingin menggerakkan pointer mouse di layar dipergunakan pergeseran mouse, sementara pada trackball dilakukan dengan menggulirkan bola trackball dari jari ke arah yang dikehendaki. Selanjutnya, touchscreen. Touchscreen merupakan inovasi teknologi yang termasuk dalam kategori perangkat di mana touchscreen merupakan konsep yang mengendalikan sensor sentuhan baik sentuhan jari maupun pena. Dengan menggunakan touchscreen, pengguna komputer maupun smartphone dapat mengoperasikan perangkatnya dengan cara menyentuh untuk menjalankan berbagai fungsi disajikan pada tampilan layar. Selanjutnya, Magnetic in Character Reader atau MECR. Alat ini digunakan untuk mendeteksi tulisan pada kertas, khusus yang ditulis dengan menggunakan tintang magnet. Alat ini dibuat dengan maksud sebagai pengaman atau surat atau dokumen berharga, agar dokumen tersebut sukar atau untuk dipalsukan. Selanjutnya, Optical Character Reader, Optical Mark Reader dan Reader. Selanjutnya, perangkat output. 1. Monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis software device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambaran ditampilkan pada layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data atau informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layar sebuah televisi. Yang kedua, printer atau plotter. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan atau gambar dari komputer atau media kertas atau sejenisnya. Jenis printer ada 3 macam, yaitu printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Selanjutnya, proyektor. Proyektor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. Selanjutnya, mikrofon. Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara, akan disimpan dalam memori komputer atau alat pendengar suara. Yang ketiga, peralatan input atau output. Yang pertama, disk drive. Disk drive adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi dengan beban magnet. Yang kedua, tape drive. Tape drive adalah perangkat penyimpanan data yang membaca dan menulis data pada pita magnetik. Yang ketiga, modem. Modulator demodulator. Modulator adalah suatu rangkaian berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses penumpangan dan data pada frekuensi gelombang atau pembawa sinyal atau carrier ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu, biasanya berupa gelombang sinus. Dalam hal ini, sinyal pesan disebut dengan sinyal pemodulasi. Selanjutnya, Ethernet, PCMIe, hub. Hub adalah perangkat keras jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat Ethernet bersama-sama dan menjadikan bertindak sebagai segmen jaringan tunggal. Selanjutnya, switch, yaitu suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, meneruskan data ke perangkat yang dituju. Selanjutnya, print server, yaitu suatu alat komputer yang dihubungkan ke satu atau lebih printer dalam satu jaringan. Alat atau komputer tersebut akan menerima perintah print dari komputer-komputer lain dan mengirimkan pada komputer yang telah ditentukan. Peralatan proses atau CPU. Yang pertama, mainboard. Mainboard atau motherboard
adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS, Basic Input Output System. Perangkat ini juga disebut papan induk atau mainboard. Terdapat banyak port-port di mainboard untuk menghubungkan berbagai hardware dalam sistem komputer. Yang kedua, I/O card, Input Output Card, adalah sebuah kartu elektronik yang berfungsi menghubungkan antara mainboard dengan unit masukan dan unit keluaran. Yang ketiga, SCII card, yaitu Small Computer System Interface, adalah perangkat standar untuk menghubungkan dan mentransfer data secara fisik antara komputer dan perangkat peripheral. Selanjutnya, VGA, yaitu Video Graphic Adapter Card, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Perkembangan VGA sangat besar mendukung perkembangan industri game dan cheat. Selanjutnya, prosesor adalah perangkat keras proses utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi, logika, aritmatika, sistem kontrol, input, dan output. Hampir seluruh proses di dalam suatu sistem komputer dilakukan oleh prosesor. Prosesor juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Selanjutnya, ROM, Random Access Memory, yaitu media penyimpanan bersifat volatil atau data hilang ketika listrik dimatikan dan data diakses secara acak atau random. ROM digunakan untuk menyimpan data di saat proses atau prosesor. Karena menggunakan teknologi dan proses transfer, data ROM mencapai ratusan bahkan ada ribuan kali secara cepat dari hard disk biasa. Selanjutnya, catu daya atau power supply, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konveksi tegangan dari AC dan DC sehingga dapat dilakukan manajemen ke sistem komputer terkait. Selanjutnya, media penyimpanan atau data strong. Floppy disk, media disk penyimpanan terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel, disegel dalam bentuk plastik berbentuk persegi dan persegi panjang. Cakram liuk populer disebut dengan disket. Yang kedua, hard disk adalah media penyimpanan data tidak hilang saat listrik mati yang digunakan untuk menyimpan data sistem operasi dan data pengguna dalam bentuk piringan digital. Yang selanjutnya, tape. Selanjutnya, CD atau compact disc adalah alat yang digunakan sebagai disk digunakan untuk menyimpan data secara digital dengan menggunakan sistem optikal. Pada umumnya, CD ditemukan dengan ukuran sekitar 120 mm. Selanjutnya, DVD atau digital video disc. Perangkat ini juga termasuk sebagai perangkat optical disc. Biasanya DVD ini digunakan untuk menyimpan software dan juga aplikasi komputer lainnya termasuk game dan juga file untuk video. Untuk mengetahui isi dari sebuah DVD, maka akan dibutuhkan DVD player. Selanjutnya, flash disk. Flash disk adalah sebuah media penyimpanan yang mampu menyimpan berbagai format data dan menyimpan walaupun tidak dialiri oleh aliran listrik. Monitor dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Satu dari sudut pandang tampilan, yaitu alphanumeric display, graphic display. Dari sudut pandangan warna, monochrome display, color display. Printer atau plotter, alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain dalam pada kertas. Printer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu impact printer atau printer ketuk, luminate printer atau printer tanpa ketuk, dan thermal printer. Perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat oleh manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dari beberapa generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1946 sampai 1959, masih sangat sederhana dan kompleks. Ciri-cirinya, ukuran fisiknya besar, kecepatan proses lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabungan hampa udara, memori menggunakan core strong. Masih menggunakan bahasa mesin, menggunakan konsep strong program. Generasi kedua, pada tahun 1959 dan sampai 1965, dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen. Ciri-cirinya, komponen telah menggunakan transitor. Ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Pada generasi ini, penyimpanan memori lebih besar dan diletakkan di luar.
Ciri-ciri, komponen lebih menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memori lebih besar dapat menyimpan sampai ribuan karakter. Menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan untuk multi-processing dan multi-programming, telah dibuat alat input. Selanjutnya, generasi keempat yaitu pada tahun 1970 sampai 1985. Dibuat dengan menggabungkan beberapa isi yang didapatkan. Ciri-cirinya telah menggunakan LSI. LSI dikembangkan menjadi VLSI. Chip yang digunakan telah berbentuk segi empat. Perkembangan software. Bahasa generasi pertama. Program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Yang kedua, bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin, masih ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal dengan bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Yang ketiga, bahasa generasi ketiga. Karena pada generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, BASIC. Program ini disebut dengan program generasi ketiga. Yang keempat, bahasa generasi keempat. Pembuatan bahasa generasi keempat ditujukan untuk memudahkan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seseorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pada pakar sistem. Unit pemrosesan atau CPU, komponen sistem komputer. Unit pemrosesan atau CPU, main memori, perangkat masukan dan keluaran, interkoneksi antar komponen. Unit pemrosesan atau mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data, yang terdiri dari AU, CU, dan register. Berfungsi mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusi. Memori berfungsi menyimpan data dan program yang bersifat volatil. Memori dibagi menjadi dua, main memori dan secondary memory. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat masukan, perangkat pengeluaran, dan pengendalian. Interkoneksi antara komputer dan struktur mekanisme yang menghubungkan antara proses, main memori, dan perangkat masukan dan keluaran. Sekianlah penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.